Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian aplikasi di OJS yang backdate. Di sini contohnya saya akan mengisi tentang uh, OJS di IBM. Ya, klik halaman websitenya, OJS-nya, ya. Klik halaman website OJS-nya, kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi ya jurnal yang mana yang mau diisikan backdate-nya. Saya contohkan di sini adalah Jupiter. Ya, klik. Jangan lupa Bapak Ibu untuk login terlebih dahulu untuk penguploadan naskah dari jurnalnya. Klik login itu ada di paling atas. Ya, Bapak Ibu klik login. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengisikan username yang telah dibuatkan atau sebelumnya sudah pernah register. Ya, seperti itu. Ya, masukkan username-nya, kemudian password-nya, kemudian tinggal pilih login, dan yang akan tampil di halaman dashboard itu otomatis akan di dalam menu submission, ya, di menu submission. Kemudian Bapak Ibu, uh, ketika backdate-nya itu kita mau isikan, ya, pastikan dulu di dalam issue sudah ada, ya, volume nomornya itu sudah kita buatkan, istilahnya tuh rumahnya. Ketika nanti kita publikasi, kita akan menyimpannya di dalam volume tersebut. Seperti itu. Klik issue. Kemudian di sini kan ada future dan back issue. Kalau future ini yang nanti atau yang saat ini sedang berjalan. Sedangkan kalau back issue itu adalah volume atau edisi yang sebelumnya yang sudah pernah terbit. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dicek. Nah, ini kan pada 0000. Nah, ini adalah yang belum publikasi, padahal sudah backdate, ya, seperti itu. Kemudian yang akan saya contohkan di sini adalah volume 1 nomor 2 yang ini. Ini sudah ada rumahnya, ya, istilahnya sudah ada volume dan edisinya, ya, volume dan nomornya ini. Nanti kita tinggal masukkan ke dalam semua naskah-naskah yang mau kita publikasi masuk ke dalam volume tersebut. Nah, ini kan volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, volume 2 nomor 1, ya. Di bulan apa kita cek, jangan sampai salah Bapak Ibu mengisinya. Dicek kembali publikasi backdate yang sesuai dengan isian dari naskah yang sudah dipublikasi, seperti itu. Kemudian baru kita kembali lagi ke menu submission, ya. Kita mau buatkan atau kita, karena backdate ya, pasti author sudah uh, mengisi terlebih dahulu, gitu kan. Kalau yang sedang berjalan biasanya kan author itu mensubmit, ya, atau mengupload jurnal, ya, atau naskah jurnal ke dalam OJS-nya. Karena kita backdate, makanya kita yang buatkan submission-nya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, kemudian pilih new submission, ya, pilih new submission. Kemudian Bapak Ibu di sini akan ada pilihan, ya, ada peraturan-peraturan, ya, ya, untuk pengisian dari naskah. Misalnya ini kita checklist, checklist semua, kemudian pilih, ya, Bapak Ibu sebagai jurnal editor, pilih jurnal editor, kemudian pilih yes agree, ya, kita mematuhi peraturan, ya, kemudian pilih save and continue. Nah, nanti akan lanjut ke dalam tab upload submission. Nah, ini kita masukkan file, ya, add filenya atau upload file di sini juga bisa, ya. Kita klik add file, ya. Pastikan di tab upload submission, ya Bapak Ibu. Add file, kemudian nanti pilih artikel teks biasanya Bapak Ibu. Nah, kemudian pilihnya yang file yang mau dipublikasikan pada volume yang bersangkutan Bapak Ibu. Jadi dicek kembali, jangan sampai salah, ya. Kemudian pilih open, ya. Kemudian kalau sudah terupload, nah ini kan nanti akan dipertanyakan nih, jenis filenya apa nih. Kalau filenya teks tinggal diklik
artikel teks. Karena bentuknya pada PDF berarti kan artikel teks. Oke. Kemudian pilih save and continue. Nanti akan masuk ke dalam tab enter metadata ya, yang diisikan yang tanda bintang-bintangnya. Ya, Bapak Ibu, jika tanda bintangnya ini tidak terisi, nanti tidak akan mau tersimpan. Ya, Bapak Ibu. Baik, buka dulu file yang akan kita publikasikan. Ya, klik ya atau backup Bapak data Ibu. Ya, dibuka filenya, kemudian kita copy judulnya. Ya, copy judulnya. Ya, karena di dalam terbitan sebelumnya adalah tidak huruf kapital semua, maka kita isikan dari judulnya itu tidak kapital. Saya sudah buatkan dari huruf kapitalnya. Ya. Atau Bapak Ibu kalau misalkan bingung, ya dipastekan di sini, ya. Kemudian nanti di blok, kemudian Bapak Ibu tinggal pilih yang kapitalis Word. Nah, itu dia akan otomatis membuat huruf besar dan kecil. Ya, Bapak Ibu, kemudian di copy dan pastekan di halaman OJS-nya tadi, judulnya. Judul, kemudian abstraknya, kita kopikan. Kopikan, kemudian selanjutnya itu akan menambahkan penulis yang di sini, add contributor. Ya, kalau penulisnya lebih dari satu, berarti Bapak Ibu membuatkan add contributor lebih dari satu. Ya, misalkan 2 penulis berarti add contributornya 2. Ya, yang membedakan antara korespondensi dengan penulis yang biasa ya atau hanya uh, sekedar membantu ya, istilahnya yang korespondensi itu untuk mengedit ya kan, menambahkan ketika ada revisi dan sebagainya, itu merupakan korespondensi yang nantinya yang akan terchecklist adalah prinsipalnya seperti itu. Oke, kita klik add contributor dulu ya, terus kita buka file yang mau dipublikasikan, kemudian copy penulisnya. Ini penulisnya hanya satu ya Bapak Ibu, penulisnya hanya satu, jadi ada nama depan, ada nama belakang. Oke, kemudian isi yang bintang-bintangnya nih, ada keterangan bintang-bintang, nah itu wajib diisi. Kemudian emailnya masukkan, country-nya masukkan. Kalau ada objeknya silakan dimasukkan juga, affiliation ya, program studinya. Kita kopikan ya, kemudian dia sebagai author. Yang tadi saya bilang kalau dia sebagai korespondensi berarti yang di checklist juga adalah prinsipal kontak. Jadi ketika ada revisi ya, otomatis si author tersebut yang akan menerima setiap revisi dari reviewer atau editor dari OJS tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, klik save ya. Pastikan sudah terisi yang tanda bintangnya. Oke, kalau sudah di save, kemudian, nah seharusnya kan di sini hanya satu ya Bapak Ibu. Ya, kalau hanya satu berarti kita akan menghapus ya, menghapus si autor yang tidak ada di dalam naskah ya, karena saya sebagai jurnal editor ya otomatis di sini akan masuk. Ketika tidak masuk ke dalam naskah, tinggal kita hapus saja. Ini ada tanda segitiga ke samping, tinggal diklik, kemudian pilih delete ya, pilih delete, tanda ke samping, kemudian pilih delete, hapus, oke.
Nanti otomatis akan terhapus, ya. Kemudian jika Bapak Ibu mau menambahkan lagi, silakan dibuatkan seperti ini. Misalkan saya mau menambahkan satu lagi, ya, penulis kedua. Contohnya ya, oke, kontak sk@gmail.com, country Indonesia, oke, misalkan ini, ya, dia sebagai autor. Ya, jadi prinsipal itu hanya satu di dalam naskah ya Bapak Ibu, ya, atau korespondensi itu hanya satu di dalam naskah, tidak lebih. Baik, klik sudah, klik save. Nanti dia akan otomatis terbentuk di sini. Ya, oke. Kemudian jika urutan dari naskah kan biasanya kadang Bapak Ibu, oh ini saya kelewat nih untuk penulis keduanya atau penulis ketiganya. Seharusnya dia penulis pertama seperti itu. Misalkan si Rizky ini merupakan penulis pertama, ya. Itu nanti kita tinggal order aja nih atau kita urutkan, ya. Ini seharusnya si Rizky penulis pertama, Ayuni penulis kedua. Oke, kita tinggal urutkan saja, tinggal diklik order, ya. Kemudian tinggal kita drag ke atas, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, done. Itu ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadilah penulis pertama Rizky, penulis kedua Ayuni. Seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya karena si Rizky ini tidak masuk ke dalam naskah, makanya saya hapus ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut kembali. Oke, kita lanjut kembali keywordnya. Keywordnya ini akan kita isi atau kata kuncinya. Balik lagi ke naskah, mau dipublikasikan. Ya, kita copy, ya. Kemudian di tab, kemudian copy lagi untuk kata kunci yang kedua, keywordnya. Kemudian di tab, kemudian yang ketiga, kemudian di tab, oke. Yang keempat, kemudian tak. Oke, kalau sudah, kemudian di save and continue. Pastikan semua tanda bintang yang sudah tanda bintang ini sudah terisi. Oke, save and continue. Kemudian finish submission. Oke, oke, selesai. Nah, tugas dari editor atau autor tadi selesai sampai di situ. Tapi kalau yang editor, ya, editor masuk ke lanjut karena kita mau publikasi ya Bapak Ibu ya. Kita mau publikasi backdate, maka kita cek di tab submission, ya. Kita lanjut membuatkan dari file productionnya, uh, ya, pengelolaan dari naskah tersebut sampai dengan publish, ya. Kita tinggal klik view, pastikan namanya yang akan kita edit benar, ya, view. Kemudian nanti akan terlihat, ya, terlihat file yang akan dipublikasi seperti itu. Oke, karena kita, ya, karena kita mau masukkannya backdate, ya, makanya kita accept dan skip review, ya, pilihnya ini karena nggak ada proses review ya Bapak Ibu ya. Oke, skip review, kemudian pilih yang select, ya, next select file for copy editing, klik, pilih checklist, ya, submission filenya yang tadi, pilih di checklist ini, kemudian dari code editorial decision. Oke, kemudian baru lanjut ke tahap copy editing. Tahap copy editing selesai, nah kan di sini ya. Ya, selesai. Setelah itu pilih send to production, ya. Kemudian pilih lagi select next, select file production.
pilih yang checklist ya, checklist yang draft ya. Cara cepatnya seperti ini. Checklist, kemudian pilih record editorial decision, kemudian baru masuk ke dalam tahap production. Production ini adalah kita memasukkan galley-nya ya, atau file yang akan di-download oleh pembaca di dalam OJS. Oke. Nah, baru di sini kita masukkan schedule for publication. Nah, cek kembali Bapak Ibu untuk judul, abstrak, ya, kemudian kontributor, benar nggak sih penulisnya cuma satu gitu ya. Kalau ada dua tinggal tambahkan lagi. Kemudian metadatanya, ini keywordnya, ya. Kemudian galeri di sini, nah ini kita tinggal masukkan galenya, ya, yang file yang akan di-download oleh pembaca di dalam OJS. Add gallery, nah ini adalah keterangan yang ada di dalam webnya, ya. Save, kemudian lanjut untuk penguploadan dari file yang akan di-download oleh si pembaca OJS-nya. Select artikelnya, pilihnya artikel teks, kemudian pilih upload file, ya. Naskahnya jangan sampai salah ya Bapak Ibu, dicek kembali. Kemudian pilih continue kalau sudah selesai upload. Continue, continue. Oke, complete. Selesai di Galley, masuk ke dalam issue. Ya, kita harus memasukkan ke volume ya, memasukkan volume yang sesuai atau edisinya yang sesuai ya Bapak Ibu. Klik assign to issue ya. Karena kita ya tadi untuk masukkan volume 1 nomor 2. Nah, ini masuk ke dalam back issue ya. Volume, oke, sebentar. Volume 1 nomor 2. Volume 1 nomor 2. Oke, save. Ntar dulu, jangan dipublish dulu. Kita cek dulu. Ya, jangan dipublish dulu. Kita kan belum masukin halamannya. Ya, halamannya itu kita cek di dalam naskah dari halaman berapa sampai dari halaman berapa. Karena ini edisi yang nomor 2, ya volume 1 nomor 2, biasanya dia berlanjut dengan edisi sebelumnya. Volume 1 nomor 1. Nah, dicek ya, Bapak Ibu. Ini 53. 53 sampai dengan 58. 53 sampai dengan 58. Oke. Kemudian publishnya 1 Agustus 2020. Date publishnya. Oke, kalau sudah di save. Oke. Kemudian baru schedule for publication. Oke, publish. Oke, di sini ada keterangan merah. Kenapa? Versi yang OJS 3.3 ini ketika sudah dipublikasi tidak bisa diedit. Ya, seperti itu. Harus di-unpublish terlebih dahulu baru nanti bisa diedit. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lihat di dalam OJS-nya. Jadi Bapak Ibu masuk ke dalam OJS-nya. Ya, masuk ke dalam menu arsip. Ya, Bapak Ibu. Masuk ke dalam menu arsip. Pastikan sudah di-publish ya, volume 1 nomor 2-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Diklik. Nah, ini yang tadi kita publikasi. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.